Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat yang saya hormati dan Allah muliakan, dan insya Allah akan menjadi calon-calon penghuni surga Firdaus. Dalam pertemuan kali ini, dakwah Islam dalam cerita akan bercerita tentang taubat dan matinya pemuda yang berzina dengan mayat di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum kisah ini saya tuturkan, saya akan membacakan sholawat dulu. Mudah-mudahan dengan wasilah sholawat yang saya baca ini, channel ini akan berkembang dengan baik, akan menjadi berkah dan juga akan berkesinambungan di masa yang akan datang. Adapun sholawat yang akan saya bacakan yaitu sholawat tibil qulub atau sholawat sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa lalihi wa sahbihi wa salim. Busrolana nilana lamuna salalana wa falhana wa dahruan jaja wa damu wa bishri adhamu lana. Busrolana nilana lamuna jalalana wa falhana ya nafsu tibi bil liqa ya ain qariya yuna ada zamanun mustafan waruhu lahat lana. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Insan filah yang saya hormati dan Allah muliakan, di kitab Tanbihul Ghafilin jilid yang pertama dikisahkan bahwa Umar bin Khattab datang ke rumah Rasulullah SAW dalam keadaan menangis dan mukanya merah padam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, wahai Umar bin Khattab, apa yang menyebabkan kamu menangis seperti ini? Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an menjawab, ya Rasulullah, ada seorang pemuda di luar yang menyebabkan aku menangis dan membuat hatiku terbakar. Kemudian Rasulullah menyuruh pemuda tersebut untuk masuk ke rumahnya. Kemudian pemuda tersebut masuk ke rumah Rasulullah dalam keadaan menangis. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa dan dosaku ini tidak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul bertanya, apakah dosamu itu seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan juga gunung-gunung yang menjulang tinggi? Kemudian pemuda tersebut menjawab, betul ya Rasulullah, dosa-dosaku seperti itu. Kemudian Rasul bertanya lagi, apakah dosamu itu seluas arasnya Allah? Kemudian pemuda tersebut menjawab, dosaku itu seluas itu ya Allah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah dosamu itu seluas kursinya Allah? Kemudian pemuda tersebut menjawab, betul ya Rasulullah, dosaku itu seluas kursinya Allah dan seluas arasnya Allah. Kemudian Rasul bertanya lagi, wahai fulan,
apakah dosamu itu seluas ampunan dan maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian pemuda tersebut menjawab, ya Rasulullah, dosaku itu sangat kecil, insya Allah ampunan dan maafnya Allah itu sangat luas sekali. Kemudian Rasul menjawab, wahai Fulan, insya Allah dosamu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada pemuda tersebut, wahai Fulan, dosa apakah yang telah engkau perbuat? Kemudian pemuda tersebut menjawab, ya Rasulullah, aku adalah seorang penggali kubur dan profesiku ini telah aku jalani, telah aku tekuni selama 7 tahun. Dan aku mempunyai kebiasaan jelek. Kalau siangnya aku telah menguburkan mayat, maka malamnya aku gali lagi mayat tersebut dan aku ambil kain kafannya, aku cuci dan aku jual. Kemudian hasil penjualan tersebut, uangnya aku dipakai untuk bersenang-senang, aku pakai untuk berhura-hura. Suatu ketika ada seorang wanita yang cantik dari golongan Ansor yang meninggal dunia. Kemudian siangnya aku kubur dan malamnya aku gali lagi dan aku curi kain kafannya. Kemudian setelah aku ambil kain kafannya, kemudian aku tergoda dengan kemolekan tubuhnya dan setan membisikkan kepadaku untuk menjinahi wanita Ansor yang cantik tersebut. Kemudian aku hilaf, ya Rasulullah, dan aku menjinahi wanita tersebut. Nauzubillah, summa naudzubillah. Kemudian ya Rasulullah, dengan izin Allah, si wanita Ansor tersebut terbangun dan berkata kepadaku, wahai Fulan, apakah kamu tidak kasihan kepadaku? Aku berbaris dengan orang-orang mati dalam keadaan telanjang bulat. Dan apakah kamu tidak merasa kasihan kepadaku? Aku datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berjunub. Dan apakah kamu tidak takut akan pergelaran nanti, akan penghisaban nanti, yang mana orang yang dolim akan diambil pahalanya oleh orang yang didolim, orang yang dianiaya akan mengambil pahalanya kepada orang yang menganiaya. Kemudian ya Rasulullah, aku merasa takut dan aku lari dan aku bertobat, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah setelah mendengar kisah tersebut, maka merah padamlah Rasulullah. Kemudian Nabi berkata kepada pemuda tersebut, wahai orang fasik, pergilah dari hadapanku, tempatmu pantasnya adalah di neraka jahanam. Kemudian pemuda tersebut lari dari rumah Rasulullah. Kemudian dia pergi ke tengah padang pasir yang sangat panas. Kemudian dia mengadakan ritual pertobatan kepada Allah selama 3 hari 3 malam. Kemudian di hari yang ketiga dia bertobat kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya tobatku itu diterima oleh Engkau, ya Allah, wahai Allah, Tuhannya Muhammad, Tuhannya Nabi Adam, Tuhannya Siti Hawa, kalau seandainya tobatku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, olehmu, maka sampaikanlah berita itu kepada Rasulullah dan juga kepada para sahabatnya. Tapi kalau seandainya tobatku ini tidak diterima, ya Allah, maka turunkanlah api dari langit, maka bakarlah aku sekarang, karena aku takut dengan adab siksa neraka. Kemudian pertobatan pemuda ini sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggetarkan aras Allah. Kemudian Allah memanggil kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikanlah kepada nabiku salam dariku, dan juga sampaikanlah kepada nabiku Muhammad SAW bahwa pertobatan pemuda tersebut diampuni oleh aku. Maka kemudian Jibril datang kepada rumah Rasulullah SAW. Kemudian dia mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, ada titipan salam dari Allah kepada engkau.
Kemudian ada wasiat juga bahwa pertobatan si pemuda tersebut telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril pergi lagi ke arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberitahukan bahwa wasiat yang telah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi dan para sahabatnya mendatangi lokasi tempat pertobatan si pemuda tersebut, yaitu di tengah padang pasir. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai fulan, tenanglah, dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taubatmu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Rasul bersabda lagi, "Barang siapa yang datang kepada Allah dengan dosa sebanyak buih yang ada di lautan dan sebanyak pasir yang ada di daratan, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosamu." Kemudian pemuda tersebut bergembira sekali, dia bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia memeluk kepada Rasulullah dan juga kepada para sahabatnya. Setelah selesai itu, pemuda tersebut pulang ke rumahnya untuk melakukan mandi tobat. Setelah beres dia melakukan mandi tobat, maka dia bergabung dengan Rasulullah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian pemuda tersebut bergabung dengan Rasulullah SAW. Kemudian di rakaat yang pertama Rasulullah membacakan surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunal jahim summa la tarawuna ainal yakin summa la tus'aluna yawma idin anin naim. Telah melalaikan kepadamu bermegah-megahan dalam dunia sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Ingatlah jangan begitu, dan ingatlah jangan begitu, kelak kamu akan melihat neraka jahim dalam keadaan yakin. Kemudian si pemuda tersebut setelah mendengar surat At-Takasur yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian dia menjerit, menangis dan pingsan. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi dan para sahabat memeriksa keadaan kondisi si pemuda tersebut, dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata pemuda tersebut telah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sanfillah yang saya hormati dan Allah muliakan, itulah cerita tentang taubat dan matinya pemuda pemerkosa mayat di zaman Nabi Muhammad dan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Oleh sebab itu, maka sebanyak apapun dosa kita, maka janganlah putus asa terhadap ampunan Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tayasu min rahillah innahu la tayasu min rahillah ilal qaumil kafirin." Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Zaman dulu ada seorang pemuda yang telah membunuh 100 orang, maka dia bertobat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zaman dulu juga ada seorang ulama yang membakar ibunya sendiri, kemudian dia bertobat, maka pertobatannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa kita itu tidak seperti itu, maka kita jangan putus asa terhadap ampunan dan tobatnya Allah Subhanahu, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanpila yang saya hormati dan Allah muliakan, ini adalah syair pertobatan yang dikarang oleh Abu Nawas dan dipopulerkan oleh Robi'ah Al-Adawiyah. La ilastu lil firdausyana wala aqwa alan jahimi wahabli taubatan waqfir dunubi wa innaka ghafirud dan bil azimi bimi
fahabli taubatan ya dal jalali wa umrina qisun fi kulli yaumin fadhanbi jaidun kaifa timali wahai Tuhan aku bukanlah ahli sorga tapi tak mampu menahan siksa nerakamu. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai, tapi ku yakin ampunanmu dan kasih sayangmu. Insyaallah yang saya hormati dan muliakan, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.